Suamiku pamit dinas luar kota demi meeting penting. Dia minta saku dolar dan kartu kredit unlimitedku agar klien percaya. Ternyata, dia liburan bersama sekretarisnya. Aku susul mereka. Kubekukan asetnya saat makan malam. Silakan cuci piring di hotel, Mas. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca besar di lantai 2 sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Di dalam ruang kerja yang didesain minimalis namun elegan, Aruna duduk tegak di balik meja mahoni hitamnya. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard laptop, sementara telinganya terpasang earbuds nirkabel. Dia sedang memimpin rapat virtual dengan tim pemasaran perusahaannya yang berada di Singapura. Wajahnya serius, memancarkan aura seorang pemimpin yang tidak bisa dibantah. Aruna adalah definisi wanita karir yang sukses. Dia membangun kerajaan bisnis properti dari nol, mewarisi ketekunan mendiang ayahnya. Di tengah pembicaraan mengenai strategi pasar kuartal depan, pintu ruang kerjanya tiba-tiba terbuka dengan kasar. Aruna sedikit tersentak. Dia menoleh dan melihat Rian, suaminya, masuk dengan napas terengah-engah. Wajah Rian tampak kacau. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan, kemejanya sedikit kusut, dan matanya memerah seolah menahan tangis yang hebat. Aruna segera memberi isyarat tangan pada layar laptop, meminta jeda sebentar pada timnya, lalu mematikan mikrofon dan kamera. Dia melepas earbudsnya dan berdiri menghampiri suaminya. Ada apa, Mas? Kenapa kamu lari-larian begitu? Kamu belum berangkat ke kantor? Tanya Aruna dengan nada lembut namun penuh kekhawatiran. Rian mencengkeram bahu Aruna. Tangannya gemetar. Sandiwara itu dimulai dengan sangat meyakinkan. Ibu, sayang, ibu. Suaranya tercekat, seolah ada batu besar yang menghimpit tenggorokannya. Jantung Aruna mencelos. Ibu mertuanya adalah wanita yang sangat ia hormati. Ibu kenapa? Bicara yang jelas, Mas. Barusan tetangga di kampung menelepon. Katanya ibu kena serangan jantung mendadak saat sedang di pasar. Kondisinya kritis sekali. Aruna. Mereka bilang ibu harus segera dibawa ke rumah sakit spesialis jantung di luar kota karena peralatan di puskesmas sana tidak memadai. Ucap Rian dengan air mata buaya yang mulai menetes di pipinya. Aku harus ke sana sekarang juga. Aku takut nggak sempat ketemu ibu. Rasa panik segera menjalar ke seluruh tubuh Aruna. Dia tahu ibu mertuanya memang memiliki riwayat darah tinggi, jadi kabar ini terdengar sangat masuk akal di telinganya. Tanpa pikir panjang, instingnya sebagai menantu yang berbakti langsung mengambil alih. Ya ampun, ya sudah kamu harus segera berangkat. Jangan tunda lagi. Apa yang perlu aku siapkan? Tanya Aruna sigap. Dia sudah bersiap melangkah ke brankas pribadinya. Rian menatap istrinya dengan tatapan memelas. Masalahnya, aku nggak pegang uang tunai yang cukup. Tetangga bilang pihak rumah sakit di sana sangat ribet. Mereka minta uang deposit tunai di muka supaya ibu bisa langsung masuk ICU tanpa antre administrasi. Katanya butuh sekitar 50 juta. 50 juta tunai. Aruna mengernyit sedikit, bukan karena curiga, tapi karena jumlah uang tunai itu cukup besar untuk dibawa serta-merta. Namun, bayangan ibu mertuanya yang sedang sekarat menghapus keraguannya. Oke, sebentar. Aku ada simpanan uang tunai di brankas untuk gaji tukang harian proyek. Aruna bergegas ke balik lukisan besar di dinding, menekan kode digital brankas, dan mengeluarkan tumpukan uang merah yang masih terikat rapi. Dia memasukkannya ke dalam sebuah amplop coklat besar dan menyerahkannya pada Rian. Ini 50 juta. Hati-hati bawanya, kata Aruna. Rian menerima amplop itu dengan tangan yang masih pura-pura gemetar. Namun, permintaannya belum selesai. Sayang, satu lagi. Aku takut biaya operasinya nanti membengkak dan uang tunai ini kurang. Kamu tahu kan limit kartu kreditku sudah hampir habis buat cicilan mobil bulan lalu? Boleh nggak aku pinjam black card kamu? Itu cuma buat jaga-jaga. Demi nyawa ibu. Aruna mengangguk cepat. Dia mengambil dompet kulitnya di atas meja, menarik kartu berwarna hitam legam yang memiliki limit tak terbatas itu. Kartu yang menjadi simbol kesuksesan finansialnya. Pakai saja.
Kesehatan ibu prioritas nomor 1. Nanti pinnya aku kirim via chat. Rian memasukkan kartu itu ke saku celananya dengan gerakan cepat. Kilatan matanya sedikit berubah saat kartu itu sudah di tangan. Namun Aruna terlalu cemas untuk menyadarinya. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik, ucap Rian. Lalu dia melirik ke arah jendela garasi. Oh iya, mobilku bensinnya habis dan tadi pagi mesinnya agak bunyi. Boleh aku pakai Porsche kamu? Aku butuh kendaraan yang cepat supaya bisa sampai di sana dalam waktu singkat. Kalau pakai mobilku, takutnya mogok di jalan dan ibu. Rian tidak melanjutkan kalimatnya, membiarkan imajinasi Aruna tentang kematian ibunya bekerja. Aruna menghela napas panjang. Mobil sports itu adalah kesayangannya. Jarang sekali ia izinkan orang lain menyetirnya, bahkan Rian sekalipun. Tapi situasi ini darurat. Nyawa dipertaruhkan. Ambil kuncinya di laci meja depan. Hati-hati, mobil itu tarikannya kencang. Jangan ngebut yang membahayakan diri sendiri. Pesan Aruna sambil menunjuk laci. Rian menyambar kunci mobil berlogo kuda itu dengan semangat yang ia coba samarkan sebagai kepanikan. Aku janji akan hati-hati. Doakan ibu ya, sayang. Rian mengecup kening Aruna sekilas. Sebuah kecupan yang terasa dingin dan terburu-buru. Lalu berlari keluar ruangan. Aruna mengikuti sampai ke balkon lantai 2. Dia melihat suaminya masuk ke dalam mobil sports putih miliknya, menderu mesinnya dengan keras, dan melesat keluar gerbang rumah bagaikan peluru. Aruna berdiri di sana sejenak, memegang dadanya yang berdebar. Dia merasa sangat khawatir pada mertuanya. Ya Tuhan, selamatkanlah ibu, bisiknya lirih. Dia kembali ke meja kerjanya, menatap layar laptop yang masih gelap. Fokusnya sudah buyar. Dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat pada Rian. Kabari aku kondisi ibu setiap jam. Kalau butuh apa-apa lagi, langsung telepon. Di dalam mobil mewah yang melaju kencang membelah jalanan Jakarta, Rian tersenyum lebar. Air mata palsunya sudah kering seketika. Dia menepuk saku celananya yang tebal berisi uang tunai dan kartu kredit sakti. Gampang banget, gumam Rian sambil menyalakan musik dengan volume keras. Dasar wanita gila kerja. Dia pikir aku peduli sama ibuku yang cerewet itu? Maaf ya Aruna, uang dan mobil ini akan aku pakai untuk bersenang-senang dengan yang lebih muda dan lebih hot. Rian tertawa lepas, merasa menang, tanpa menyadari bahwa kemenangan itu hanyalah awal dari kehancurannya sendiri. 2 jam berlalu sejak kepergian Rian. Di ruang kerjanya, Aruna mencoba kembali fokus pada tumpukan dokumen kontrak yang harus ia tanda tangani. Namun, konsentrasinya terus-menerus pecah. Matanya berkali-kali melirik ke arah jam dinding dan layar ponselnya. Belum ada satupun kabar dari Rian. Pesan WhatsApp yang ia kirimkan hanya bertanda centang 2 abu-abu. Belum dibaca. Rasa gelisah mulai menggerogoti hati Aruna. Bukan rasa curiga pada suaminya, melainkan kekhawatiran murni akan kondisi ibu mertuanya. Aruna membayangkan wanita tua itu terbaring lemah di berangkar rumah sakit daerah. Mungkin sedang berjuang menarik napas, sementara Rian sedang berpacu dengan waktu di jalanan. Kenapa Rian tidak mengabari sama sekali? Apa terjadi sesuatu di jalan? Atau kondisi ibu makin parah? Gumam Aruna pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tinggal diam. Aruna teringat bahwa dia menyimpan nomor telepon Bu Tejo, tetangga sebelah rumah ibu mertuanya di kampung. Dulu, saat Aruna dan Rian berkunjung saat Lebaran, Bu Tejo pernah meminta nomor Aruna untuk sekadar menyambung silaturahmi. Aruna mencari kontak bernama Bu Tejo tetangga ibu di ponselnya. Dia menekan tombol panggil. Terdengar nada sambung yang panjang. Ut. Halo? Assalamualaikum, Mbak Aruna? Suara di seberang terdengar riang dan agak berisik, diiringi suara musik dangdut samar-samar. Waalaikumsalam, Bu Tejo. Maaf mengganggu waktunya, ucap Aruna dengan nada sopan namun terdengar cemas. Saya mau tanya kondisi ibu bagaimana sekarang? Apa sudah sampai di rumah sakit? Saya telepon Mas Rian tapi tidak diangkat. Hening sejenak di seberang telepon. Suara musik dangdut itu masih terdengar. Loh, rumah sakit apa tuh? Mbak Aruna, ibu siapa yang sakit? Tanya Bu Tejo dengan nada bingung yang sangat natural. Aruna mengerutkan kening. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tapi kali ini iramanya berbeda. Ada rasa dingin yang mulai merambat.
Ibu mertua saya, Bu. Rian bilang tadi pagi ibu kena serangan jantung di pasar dan harus dibawa ke rumah sakit di luar kota. Katanya kondisinya kritis. Terdengar suara tawa renyah dari Bu Tejo. Walah, Mbak Aruna ini mimpi apa semalam? Itu loh ibu mertuamu lagi senam pagi sama ibu-ibu PKK di halaman balai desa. Sehat walafiat. Mbak, tadi pagi malah sempat pamer kalau baru dibelikan daster baru sama Rian. Ini saya lagi lihat beliau goyang poco-poco. Dunia Aruna seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Dia terdiam, mematung di kursinya. Suara tawa Bu Tejo dan musik dangdut di latar belakang terdengar seperti ejekan yang menyakitkan. Senam pagi? Ulang Aruna pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Iya, Mbak. Seger buger kok. Nggak ada sakit jantung. Siapa yang bilang? Mas Rian? Wah, mungkin Mas Rian salah dengar kabar kali, Mbak. Cerocos Bu Tejo tanpa curiga. Oh begitu ya, Bu. Syukurlah kalau Ibu sehat. Mungkin saya yang salah dengar informasi dari Rian tadi karena sinyal jelek. Maaf ya, Bu Tejo. Titip salam buat Ibu. Bilang saya sayang Ibu. Assalamualaikum. Aruna menutup telepon dengan tangan yang mulai gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai mendidih di dalam darahnya. Aruna meletakkan ponselnya di meja dengan perlahan. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya. Dia tidak meledak. Dia tidak membanting barang. Aruna adalah pebisnis ulung. Dia terlatih untuk tetap tenang dalam situasi krisis, bahkan ketika krisis itu adalah pernikahannya sendiri. Ibu sehat, bisiknya pada ruangan yang sunyi. Rian berbohong. Serangan jantung, rumah sakit, deposit 50 juta semuanya bohong. Otaknya mulai merangkai kepingan teka-teki. Uang tunai, kartu kredit tanpa limit, mobil sports. Rian tidak sedang menyelamatkan ibunya. Rian sedang merampok istrinya sendiri secara halus. Aruna menekan tombol intercom di mejanya. Leo, ke ruangan saya sekarang. 1 menit kemudian, Leo, asisten pribadi Aruna yang setia dan sangat cekatan, masuk ke ruangan. Leo adalah pria muda berkacamata yang jagoit dan selalu bisa diandalkan. Ya, Bu Aruna, ada yang bisa saya bantu? Tanya Leo, merasakan aura yang berbeda dari bosnya. Biasanya Aruna tegas tapi hangat. Kali ini wajah Aruna sedingin es. Leo, aktifkan pelacak GPS mobil Porsche putih saya. Sekarang, perintah Aruna datar. Leo tidak banyak tanya. Dia segera membuka tablet yang selalu ia bawa, mengetik beberapa kode akses keamanan, dan membuka aplikasi pelacakan aset perusahaan. Mobil-mobil mewah Aruna memang didaftarkan atas nama perusahaan untuk asuransi, sehingga memiliki sistem pelacakan canggih. Sedang memuat lokasi, Bu, kata Leo sambil memperlihatkan layar tabletnya pada Aruna. Sebuah titik merah berkedip di layar peta digital. Titik itu bergerak cukup cepat. Lokasinya di mana, Leo? Tanya Aruna. Matanya terpaku pada titik itu. Ini di jalan tol arah selatan, Bu. Tapi sebentar. Leo memperbesar peta. Dia baru saja keluar pintu tol. Ini bukan arah ke rumah sakit rujukan yang biasa dipakai klien kita. Ini arah ke kawasan wisata puncak. Aruna tersenyum sinis. Senyuman yang mengerikan. Puncak. Tentu saja. Ibu mertua yang sakit jantung. Pasti butuh udara segar pegunungan, kan? Mobilnya berhenti. Bu, lapor Leo. Lokasi tepatnya di The Sky High Luxury Resort Spa. Ini resort bintang 5 yang baru buka itu. Aruna memejamkan matanya sejenak. Resort itu adalah tempat yang sangat romantis dan mahal. Tempat yang sering dipesan oleh pasangan yang sedang berbulan madu. Terima kasih, Leo. Ternyata, rumah sakit yang dituju Rian memiliki fasilitas spa dan kolam renang air hangat. Kata Aruna dengan nada sarkasme yang tajam. Bu Aruna, apakah perlu saya laporkan mobil ini dicuri? Tanya Leo hati-hati. Dia mulai paham situasinya. Aruna membuka matanya. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Belum, Leo. Jangan laporkan polisi dulu. Kalau kita lapor polisi sekarang, permainannya selesai terlalu cepat. Aku ingin tahu siapa, dokter, yang akan merawat dia di sana. Aruna berdiri, berjalan menuju jendela,
menatap pemandangan kota Jakarta. Di dalam kepalanya, skenario balas dendam mulai tersusun rapi, langkah demi langkah, seperti sebuah proyek bisnis besar yang akan ia eksekusi tanpa ampun. Leo, bisa kamu akses kamera dashcam mobil itu dari sini? Aku ingat sistemnya terhubung ke cloud perusahaan. Perintah Aruna. Bisa, Bu. Saya butuh waktu 5 menit untuk meretas aksesnya secara remote agar notifikasinya tidak muncul di HP pemegang kunci. Jawab Leo yakin. Lakukan. Aku ingin melihat wajah siapa yang duduk di kursi penumpang. Kursi yang bahkan aku jarang duduki. Ucap Aruna dingin. Aruna kembali duduk, menyesap kopinya yang sudah dingin. Rasa pahit kopi itu tidak sebanding dengan rasa pahit pengkhianatan yang baru saja ia telan. Namun, Aruna bukan wanita yang akan menangis di pojokan. Jika Rian ingin bermain sandiwara, maka Aruna akan menjadi sutradaranya dan memastikan akhir cerita ini menjadi mimpi buruk bagi suaminya. Nikmatilah liburanmu selagi bisa, Mas, gumam Aruna. Karena tagihannya akan sangat mahal. Suasana di ruang kerja Aruna berubah menjadi sangat hening. Sebuah keheningan yang mencekam sebelum badai besar datang. Hanya suara ketikan jari Leo di atas keyboard tabletnya yang terdengar berirama, cepat, dan penuh urgensi. Aruna berdiri di belakang kursi asistennya. Matanya menatap tajam ke layar tablet yang kini menampilkan barisan kode-kode rumit. Aruna tidak mengerti bahasa pemrograman, tapi dia mengerti arti dari menunggu. Dan baginya, setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam. Sedikit lagi, Bu. Gumam Leo tanpa mengalihkan pandangannya. Keringat dingin mulai muncul di pelipis pemuda itu. Bukan karena kesulitan meretas, tapi karena dia takut dengan apa yang akan ditemukan bosnya. Leo sangat menghormati Aruna. Melihat wanita sekuat Aruna dikhianati adalah hal yang menyakitkan, bahkan bagi pegawainya. Sistem keamanan cloud mobil ibu cukup ketat, tapi karena saya admin utamanya, saya bisa membobol akses user Pak Rian tanpa dia sadari. Selesai. Layar tablet berkedip sekali, lalu berubah menjadi tampilan video streaming yang jernih. Itu adalah tampilan dari kamera dashcam yang menghadap ke dalam kabin mobil. Teknologi kamera 360 derajat di Porsche milik Aruna memungkinkan pemiliknya melihat seluruh isi mobil dengan jelas, bahkan hingga ke jok belakang. Aruna menahan napas. Di layar, terlihat Rian sedang menyetir dengan satu tangan memegang setir kemudi. Gayanya sangat santai, jauh berbeda dari pria yang tadi pagi menangis histeris di ruang kerja Aruna. Dia bersiul mengikuti irama lagu house music yang berdentum dari sound system mobil. Wajahnya berseri-seri, seolah baru saja memenangkan lotre. Mobil terlihat melambat, lalu menepi di sebuah lobi apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan sebelum masuk tol. Pintu penumpang terbuka. Aruna menyipitkan matanya. Jantungnya berdegup kencang, siap menerima hantaman kenyataan. Seorang wanita muda masuk ke dalam mobil. Dia mengenakan dress merah menyala yang sangat ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan provokatif. Rambutnya dicat pirang highlight, dan wajahnya dipoles make-up tebal. Di tangannya, dia menenteng tas bermerek yang Aruna tahu persis itu adalah barang tiruan kualitas premium. Itu Siska. Aruna mengenal wajah itu samar-samar.
Siska adalah mantan resepsionis di salah satu kantor cabang perusahaan Aruna yang pernah diberhentikan karena masalah indisipliner setahun lalu. Jadi, selama ini suaminya berselingkuh dengan mantan karyawannya sendiri? Rasa mual tiba-tiba menyerang perut Aruna. Namun dia menelannya kembali. "Hai, sayang. Lama banget sih jemputnya. Panas tahu nunggu di lobi." Rengek Siska begitu duduk di kursi penumpang. Dia langsung menurunkan pelindung matahari untuk bercermin, memperbaiki lipstiknya. "Sabar dong, Babe," jawab Rian sambil tertawarnya. Dia menarik wajah Siska dan mencium pipinya sekilas. "Tadi ada drama sedikit di rumah." "Biasalah. Harus akting sedih dulu biar ATM berjalan." Itu luluh. Tangan Aruna yang memegang sandaran kursi Leo mencengkeram begitu kuat hingga buku-bukunya memutih. Leo yang melihat itu menunduk. Tidak berani menatap wajah bosnya. "Berhasil?" tanya Siska antusias. Matanya berbinar licik. Rian menepuk saku celananya dengan bangga. "Berhasil total. 50 juta tunai di tangan." Dan Rian mengeluarkan kartu black card milik Aruna, melambai-lambaikannya di depan wajah Siska seperti sebuah trofi kemenangan. "Kartu sakti ini ada di tangan kita. Unlimited. Sayang. Kita bisa beli apa saja, makan apa saja, sampai kita muntah." Siska memeki kegirangan, merebut kartu itu dan menciumnya. "Gila, istrimu itu beneran bego ya? Dia percaya gitu aja ibumu sakit jantung." Aruna itu wanita cerdas kalau soal bisnis, tapi kalau soal keluarga, dia itu naif dan gampang dibodohi. Rian terkekeh. Suara tawanya terdengar seperti pisau yang mengiris hati Aruna. Dia terlalu sibuk cari uang sampai lupa kalau suaminya juga butuh hiburan. Lagian, dia terlalu percaya sama aku. Dia pikir aku suami yang setia dan penurut. Padahal, mobil ini sebentar lagi juga bakal jadi milikku kok. Begitu kita cerai nanti, aku bakal minta ini sebagai harta gono gini. Asyik. Jadi kita ke puncak naik Porsche nih. Siska mengelus dashboard kulit mobil itu dengan takjub. "Mewah banget ya. Baunya aja beda. Bau duit." "Nikmati aja, Siska. Hari ini kita raja dan ratu." Aruna sibuk meeting seharian. Dia nggak bakal curiga. Paling dia cuma chat tanya kabar ibu. Nanti aku jawab aja. "Ibu masih di ICU, belum sadar." "Bereskan." Video di tablet itu terus berjalan. Merekam tawa mereka berdua yang saling bersahutan, merencanakan liburan mewah di atas penderitaan Aruna. Mereka membahas rencana membeli tas baru, jam tangan, hingga rencana licik Rian untuk memindahkan sebagian aset tabungan mereka ke rekening pribadi. Aruna menegakkan tubuhnya. Wajahnya kini tidak lagi menyiratkan kesedihan. Air matanya sudah kering bahkan sebelum sempat menetes. Yang tersisa di wajah cantiknya hanyalah kebekuan yang mematikan. Ekspresi seorang CEO yang baru saja menemukan kebocoran dana besar di perusahaannya dan siap memecat pelakunya tanpa pesangon. Dia berjalan perlahan menuju jendela, menatap langit Jakarta yang mulai terik. "Cukup. Leo, matikan suaranya. Aku sudah dengar cukup banyak." Perintah Aruna datar. Leo segera mematikan audio tablet tersebut, menyisakan visual Bisurian dan Siska yang sedang tertawa-tawa di dalam mobil. "Bu Aruna," panggil Leo ragu-ragu. "Apa kita perlu panggil polisi untuk menghadang mereka di tol? Atau saya kirim tim keamanan untuk mengambil paksa mobil itu?" Aruna berbalik. Dia menggeleng pelan. Senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. "Jangan, Leo. Itu terlalu mudah. Kalau kita ambil mobilnya sekarang, mereka cuma akan malu sebentar. Rian tidak akan belajar apa-apa. Dia harus merasakan terbang tinggi dulu, supaya saat jatuh nanti, tulangnya remuk sempurna." Aruna berjalan kembali ke mejanya, mengambil cangkir kopinya yang sudah dingin, dan menyesapnya seolah itu adalah wine termahal. "Leo, siapkan berkas pembekuan aset," perintah Aruna dengan suara yang tenang namun penuh otoritas. "Hubungi pengacara perusahaan. Siapkan draft gugatan cerai. Lalu, blokir akses Rian ke semua rekening gabungan, deposito, dan investasi." Tapi, Aruna mengangkat satu jari. "Tunggu instruksi saya untuk menekan tombol eksekusi. Biarkan aksesnya terbuka sampai malam ini." Leo mengangguk paham, mencatat semua instruksi itu dengan cepat di tabletnya. "Baik, Bu. Bagaimana dengan black card yang dibawa Pak Rian?"
Biarkan aktif, jawab Aruna cepat. Naikkan limit transaksi hariannya jika perlu. Biarkan dia merasa kartu itu adalah tongkat sihir yang bisa mengabulkan semua keinginannya. Aku ingin melihat seberapa serakah manusia bisa bertindak saat diberi kesempatan. Aruna kemudian mengambil ponselnya. Dia mencari sebuah nama di kontak teleponnya. Pak Gunawan, owner Sky High Resort. Dan satu lagi, Leo. Kamu tahu pemilik hotel tempat mereka menginap itu rekan bisnis ayah dulu. Aku akan menelepon beliau. Aku ingin memastikan, tamu istimewa, kita mendapatkan pelayanan terbaik sebelum tagihannya datang. Aruna menatap layar tablet yang masih menyala, menatap wajah suaminya yang terlihat begitu bahagia bersama wanita lain. Selamat bersenang-senang, Mas Rian, bisik Aruna pada layar itu. Habiskan uangku. Beli semua yang Siska mau. Karena besok pagi, kamu bahkan tidak akan mampu membeli nasi bungkus. Di ruang kerja yang mewah itu, Aruna mulai menyusun strategi perangnya. Bukan dengan teriakan atau jambak-jambakan, tapi dengan sistem, hukum, dan kekuatan finansial yang tidak pernah Rian bayangkan sebelumnya. Aruna bukan lagi seorang istri yang tersakiti. Dia adalah predator yang sedang mengamati mangsanya masuk ke dalam perangkap. Jalanan menuju kawasan puncak siang itu cukup lengang, membiarkan Porsche putih milik Aruna melaju mulus membelah udara pegunungan yang sejuk. Rian memarkirkan mobil mewah itu tepat di lobi utama The Sky High Luxury Resort Spa. Begitu mesin mobil dimatikan, dua orang valet berseragam rapi segera berlari menghampiri, membukakan pintu untuk mereka dengan sikap hormat yang berlebihan. Rian keluar dari mobil dengan gaya angkuh, mengenakan kacamata hitam meski cuaca mulai mendung. Dia melemparkan kunci mobil kepada petugas valet tanpa menoleh. Parkirkan di tempat VIP. Jangan sampai lecet sedikit pun. Ini mobil kesayangan istri, maksud saya, mobil saya. Ujar Rian, nyaris keceplosan, namun segera mengoreksi dirinya dengan nada sombong. Siap, Pak. Jawab petugas valet itu sigap. Siska turun dari sisi lain, mengibaskan rambutnya dan memandang sekeliling lobi hotel yang megah. Pilar-pilar marmer menjulang tinggi, lampu gantung kristal raksasa, dan pemandangan lembah hijau yang terlihat dari dinding kaca di kejauhan membuat matanya berbinar lapar. Gila, Yang, ini tempat keren banget. Pasti mahal ya? Bisik Siska sambil menggandeng lengan Rian erat-erat, seolah takut pria itu hilang, atau lebih tepatnya, takut sumber dananya hilang. Tenang aja, buat kamu. Apa sih yang enggak? Lagian yang bayar bukan aku. Bisik Rian sambil mengedipkan sebelah mata. Mereka berdua tertawa cekikikan berjalan menuju meja resepsionis. Di meja resepsionis, Rian mengeluarkan black card milik Aruna dan meletakkannya di atas meja marmer dengan bunyi tak yang mantap. Saya mau check-in. Presidential Suite. Untuk 1 malam. Yang view-nya paling bagus. Ada private jacuzzi-nya. Kata Rian lantang. Sengaja mengeraskan suaranya agar tamu lain mendengar. Resepsionis wanita yang melayani mereka sedikit terkejut melihat kartu hitam eksklusif itu. Dia menatap Rian dan Siska sekilas. Penampilan mereka yang sedikit, berantakan, dan norak sebenarnya agak kontras dengan profil pemilik kartu jenis ini. Namun di dunia perhotelan, uang adalah raja. Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Ujar resepsionis itu ramah. Dia memproses kartu tersebut. Mesin EDC berbunyi. Struk keluar. Transaksi berhasil. Deposit 20 juta rupiah terdebet dengan mulus. Silakan, Pak Rian. Kunci kamar Anda di lantai paling atas. Butler pribadi Anda akan segera datang mengantar. Ucap resepsionis itu sambil menyerahkan kartu akses emas. Sesampainya di kamar, Siska langsung berteriak histeris. Kamar itu lebih luas dari rumah kontrakan yang ditinggali ibunya. Ada ruang tamu dengan sofa kulit, kamar tidur dengan ranjang ukuran king size, dan balkon luas yang menghadap langsung ke pegunungan. Yang, lihat ini. Kamar mandinya marmer semua. Sabunnya merek Hermes. Teriak Siska dari dalam kamar mandi. Dia segera keluar dan melompat ke pelukan Rian di atas kasur empuk. Makasih ya. Kamu emang paling oke dibanding mantan-mantanku yang kere itu. Rian tersenyum puas. Egonya melambung tinggi. Ini baru permulaan. Siska, ayo kita turun. Katanya di bawah ada butik barang branded dan spa kelas dunia. Kita habisin waktu seharian ini buat manajain diri. Maka dimulailah pesta pora itu. Layaknya orang yang baru pertama kali melihat uang,
Rian dan Siska menyerbu butik-butik yang ada di dalam area resort. Siska mencoba berbagai gaun malam, sepatu hak tinggi, hingga tas tangan. Yang ini bagus enggak, Yang? Tanya Siska sambil mematut diri dengan gaun sutra berwarna hitam seharga 12 juta rupiah. Bagus. Ambil. Sekalian sama sepatu yang tadi. Jawab Rian enteng. Dia duduk di sofa butik, menikmati kopi yang disuguhkan pelayan toko, sambil sesekali menyodorkan kartu hitam milik istrinya. Di Jakarta, di dalam ruang kerjanya yang dingin, ponsel Aruna terus bergetar tanpa henti. Setiap getaran adalah notifikasi dari aplikasi perbankan. Ting! Transaksi kartu kredit di Sky High Boutique. 12.500.000 rupiah. Ting! Transaksi kartu kredit di Sky High Boutique. 8 juta rupiah. Ting! Transaksi kartu kredit di The Spa Center. 5 juta rupiah. Paket Couple Gold. Aruna duduk di kursinya, menatap layar ponsel yang menyala silih berganti. Wajahnya datar, tanpa emosi. Dia tidak memblokir transaksi itu. Dia membiarkannya. Leo yang berdiri di sampingnya tampak gelisah. Bu, total tagihan 1 jam terakhir sudah hampir 50 juta. Yakin tidak mau dihentikan sekarang? Belum, Leo, jawab Aruna tenang. Matanya menatap angka-angka itu dengan dingin. 50 juta itu masih terlalu sedikit untuk menjeratnya ke penjara dengan pasal berlapis yang memuaskan. Biarkan dia belanja lagi. Aku ingin angkanya menyentuh ratusan juta. Biar dia merasakan sensasi menjadi konglomerat sehari. Aruna berdiri, berjalan menuju lemari pakaian pribadinya yang ada di sudut ruang kerja. Dia biasa menyimpan beberapa setel pakaian ganti untuk acara mendadak. Kali ini, dia tidak memilih setelan kerja yang kaku. Dia memilih sebuah gaun midi berwarna biru tua yang elegan, membalut tubuhnya dengan sempurna, memberikan kesan anggun namun mengintimidasi. Dia memoles wajahnya kembali. Bukan make-up natural seperti biasa, tapi make-up yang lebih tajam. Lipstik merah marun, eyeliner yang tegas. Dia sedang memakai topeng perangnya. Kembali ke resort. Rian dan Siska baru saja selesai dari spa. Tubuh mereka wangi aromaterapi. Wajah mereka berseri-seri. Mereka berjalan keluar menenteng beberapa paper bag belanjaan butik. Aduh, lapar nih, Yang. Tadi dipijat enak banget sampai ketiduran. Keluh Siska manja. Tenang, malam ini kita makan malam di restoran fine dining di rooftop hotel. Katanya steak wagyunya impor langsung dari Jepang. Paling mahal se-Jawa Barat, kata Rian sombong. Emang kartu istrimu masih bisa? Tanya Siska sedikit khawatir melihat banyaknya belanjaan mereka tadi. Halah, limitnya itu miliaran. Siska, ini MAH baru remah-remah rengginang buat kartu itu. Santai aja, Rian menenangkan. Merangkul pinggang Siska dengan mesra. Mereka tidak sadar bahwa setiap gesekan kartu itu adalah jerat yang semakin kencang melilit leher Rian. Dan sang pemburu, Aruna, kini sedang dalam perjalanan. Dia tidak menggunakan sopir. Dia mengemudikan sendiri mobil sedan hitamnya yang lain, membelah kemacetan sore menuju puncak. Tidak ada air mata di perjalanan itu. Aruna menyetel musik klasik di mobilnya, menenangkan pikirannya. Dia menyusun kata-kata yang akan dia ucapkan nanti. Dia membayangkan ekspresi Rian saat dunianya runtuh. Nikmati makan malammu, Rian. Gumam Aruna saat melihat pelang penunjuk jalan ke arah puncak. Karena itu akan menjadi makan malam termahal dalam sejarah hidupmu. Makan malam seharga-harga dirimu. Langit mulai gelap saat Aruna mendekati kawasan resort. Lampu-lampu hotel terlihat gemerlap di kejauhan, menyambut kedatangan sang pemilik harta yang sesungguhnya. Pertunjukan babak kedua akan segera dimulai. Dan kali ini, Aruna yang memegang kendali penuh. Restoran Skyline Fine Dining yang terletak di lantai teratas The Sky High Resort adalah definisi kemewahan yang sesungguhnya. Dinding-dinding kaca setinggi langit-langit menawarkan pemandangan panorama lampu kota Bandung yang berkelap-kelip seperti hamparan berlian di kejauhan. Lampu kristal yang menggantung memberikan cahaya keemasan yang hangat, sementara alunan piano klasik yang dimainkan secara langsung di sudut ruangan menambah nuansa romantis dan eksklusif. Di salah satu meja terbaik, tepat di pinggir jendela yang menyuguhkan pemandangan paling spektakuler, Rian dan Siska duduk berhadapan. Mereka tampak sangat kontras dengan tamu-tamu lain yang rata-rata adalah pebisnis tua atau keluarga ningrat yang makan dengan tenang. Rian dan Siska tertawa agak terlalu keras,
Tingkah laku mereka menarik perhatian beberapa pelayan, namun karena mereka memegang kartu sakti, pelayanan tetap diberikan Mbak Raja dan Ratu. Seorang pelayan senior dengan setelan jas rapi mendekat, membawa buku menu bersampul kulit tebal. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Ini daftar menu spesial kami malam ini. Kami memiliki Wagyu A5 yang baru saja diterbangkan dari Kobe, Jepang, dan juga caviar beluga yang sangat langka, ujar pelayan itu dengan sopan. Rian, yang sebenarnya tidak terlalu paham soal daging selain steak kiloan di restoran murah Jakarta, mengangguk sok tahu. Dia melirik Siska yang matanya membelalak melihat harga di menu. Satu porsi daging harganya setara dengan gaji bulanan Siska dulu. Pesan saja yang paling mahal, Mas, bisik Siska. Kakinya menyentuh kaki Rian di bawah meja. Aku mau coba daging yang katanya meleleh di mulut itu. Rian menutup buku menu itu dengan gaya angkuh tanpa melihat harga. Oke, bawakan kami 2 porsi Wagyu A5, tingkat kematangan medium rare. Untuk pembuka, kami mau caviar dan foie gras. Dan untuk minumannya. Rian menunjuk botol wine di halaman belakang menu secara acak, memilih yang angkanya paling banyak nolnya. Bawakan 1 botol Chateau Margaux tahun 2015. Pelayan itu sedikit tertegun. Itu adalah salah satu wine termahal di gudang mereka. Pilihan yang sangat luar biasa. Pak, segera kami siapkan. Sepeninggal pelayan, Rian menyandarkan punggungnya ke kursi empuk. Dia merasa dunia ada di genggamannya. Gimana, sayang? Beginilah gaya hidup yang pantas buat kita. Selama ini aku menderita hidup sama Aruna yang pelitnya minta ampun. Dia punya banyak uang, tapi makannya selalu yang sehat-sehat. Nggak ada rasa, membosankan. Siska tertawa manja, membetulkan letak kalung berlian imitasi yang baru dibelinya di butik bawah tadi. Iya, Yang, istrimu itu kayak robot. Nggak bisa menikmati hidup. Untung ada kamu yang ngajak aku ngerasain surga dunia kayak gini. Sementara mereka sibuk menertawakan Aruna, mereka tidak menyadari bahwa sang objek pembicaraan baru saja memarkirkan mobil sedannya di area lobi hotel. Aruna turun dari mobil. Angin malam puncak menerpa wajahnya. Namun dia tidak merasa dingin. Adrenalin di tubuhnya menghangatkannya. Dia merapikan gaun biru tuanya, memastikan penampilannya sempurna. Dia tidak datang sebagai istri yang menangis. Dia datang sebagai pemilik modal yang akan menutup investasi bodongnya. Aruna berjalan masuk ke lobi hotel dengan langkah tegap. Bunyi sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer. Tak, tak, tak. Irama yang penuh intimidasi. Dia tidak menuju lift tamu. Dia berjalan lurus menuju meja front office manager. Selamat malam, Bu. Ada yang bisa dibantu? Sapa resepsionis ramah. Panggilkan Pak Hendra, General Manager hotel ini. Katakan Aruna, keponakan Pak Gunawan pemilik hotel, ingin bicara. Sekarang, ucap Aruna dengan suara rendah namun tegas. Tatapannya tidak mentolerir penolakan. 5 menit kemudian, seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu tergesa-gesa keluar dari kantor belakang. Wajahnya tampak cemas namun hormat. Dia mengenali Aruna. Bu Aruna. Selamat malam. Maaf saya tidak tahu ibu akan berkunjung. Pak Gunawan baru saja menelepon saya 5 menit yang lalu. Beliau bilang ibu sedang dalam perjalanan. Kata Pak Hendra sambil membungkuk sedikit. Aruna tersenyum tipis. Sangat profesional. Malam, Pak Hendra. Maaf mengganggu operasional malam ini. Saya kesini bukan untuk liburan, tapi untuk mengurus masalah hama kecil yang menyusup ke hotel Bapak. Pak Hendra mengerutkan kening bingung. Hama? Maksud ibu? Aruna mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto Rian. Pria ini, suami saya, check-in menggunakan kartu kredit perusahaan saya tanpa izin. Dia bersama seorang wanita di kamar presidential suite dan sekarang sedang makan di restoran rooftop. Wajah Pak Hendra berubah pucat. Skandal di Hotel Bintang 5 adalah hal yang dihindari, apalagi melibatkan keluarga pemilik. Ya Tuhan, kami tidak tahu, Bu. Kartunya valid saat digesek tadi siang. Apa perlu saya panggil keamanan untuk mengusir mereka sekarang? Jangan. Potong Aruna cepat. Dia mengangkat tangannya. Biarkan mereka menikmati makan malamnya. Biarkan mereka memakan wagyu dan meminum wine termahal kalian sampai tetes terakhir. Saya tidak ingin merusak nafsu makan orang. Lalu,
Apa instruksi ibu? Tanya Pak Hendra. Aruna mendekatkan wajahnya sedikit. Suaranya berubah menjadi bisikan dingin yang mematikan. Biarkan tagihannya dicetak. Saat pelayan menyodorkan tagihan dan dia memberikan kartu black card saya, tolak kartunya. Katakan pada kasir untuk melakukan manual reject atau katakan sistem menolak karena indikasi pencurian. Buat dia panik. Pak Hendra mengangguk paham. Dia mulai mengerti permainannya. Baik, Bu. Saya akan instruksikan manajer restoran di atas. Lalu, kapan Ibu akan naik? Saya akan naik tepat saat dia mulai berkeringat dingin karena tidak bisa bayar. Jawab Aruna. Siapkan 2 petugas keamanan berbadan besar untuk menemani saya nanti. Saya tidak mau ada keributan fisik, tapi saya butuh intimidasi visual. Siap. Laksanakan Bu Aruna. Aruna kemudian duduk di salah satu sofa lobi yang terlindung dari pandangan umum. Dia memesan secangkir teh hangat, duduk dengan kaki disilangkan, dan menunggu. Di atas sana, di restoran mewah, Rian dan Siska sedang suap-suapan daging wagyu, tidak sadar bahwa setiap kunyahan itu adalah hitungan mundur menuju kehancuran mereka. 1 jam telah berlalu. Di meja nomor 8 restoran rooftop, piring-piring bekas hidangan mewah kini telah kosong, hanya menyisakan noda saus dan remah-remah. Botol wine mahal itu pun sudah tandas. Wajah Rian dan Siska tampak kemerahan karena pengaruh alkohol dan perut yang kekenyangan. Rian bersandar malas di kursinya, menepuk perutnya yang buncit. Dia merasa seperti raja minyak. Siska sedang sibuk selfie dengan latar belakang pemandangan malam, memamerkan gelas wine kosongnya untuk diunggah ke media sosial dengan caption, "Dinner with my future hubby, living the dream." Enak banget ya, Yang. Sumpah, daging tadi itu rasanya kayak awan, lembut banget. Racau Siska dengan suara yang sedikit melantur. Jelas dong, kan aku yang pilih. Sahut Rian bangga. Dia melambaikan tangan dengan angkuh ke arah pelayan. Mas, Bill. Pelayan yang sama datang membawa sebuah map kulit kecil berisi tagihan. Dia meletakkannya di meja dengan hati-hati. Rian tidak langsung membukanya. Dia ingin terlihat seperti orang kaya lama yang tidak peduli pada angka. Dia hanya mengambil kartu black card milik Aruna dari saku kemejanya dan menyelipkannya ke dalam map itu tanpa melihat total tagihan. Langsung gesek aja. Gak usah pakai pin, itu signature card, kata Rian santai. Pelayan itu mengangguk, mengambil map tersebut, dan berjalan menuju meja kasir yang berada di tengah ruangan. Rian kembali mengobrol dengan Siska, membahas rencana besok pagi untuk sarapan di dalam kolam renang. Di meja kasir, manajer restoran yang sudah mendapat instruksi dari lobi bawah, memberi kode pada kasir. Mereka memasukkan kartu itu ke mesin EDC. Beep. Layar mesin menunjukkan pesan. Transcendent do not honor. Manajer restoran mengangguk pada pelayan. Pelayan itu kembali ke meja Rian dengan wajah yang dibuat sedikit bingung dan apologetik. Maaf, Pak, ucap pelayan itu. Kartunya tidak bisa digunakan. Mesin menolak transaksinya. Tawa Rian terhenti. Dia menatap pelayan itu dengan tatapan tersinggung. Maksud kamu apa? Itu black card. Limitnya nggak terbatas. Mesin kamu kali yang rusak atau sinyalnya jelek. Kami sudah mencoba di 2 mesin berbeda. Pak, hasilnya sama. Declinet, jawab pelayan itu. Suaranya sedikit lebih keras sehingga meja sebelah mulai menoleh. Rian mendengus kesal. Dasar hotel desa. Mesin EDC saja nggak becus. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu kredit pribadinya yang lain, kartu gold yang limitnya jauh lebih kecil dan biasanya dibayar oleh Aruna. Nih, coba pakai yang ini. Awas kalau nggak bisa lagi. Pelayan itu kembali membawa kartu kedua. Siska mulai terlihat tidak nyaman. Dia menurunkan ponselnya. Kenapa, Yang? Kok ditolak? Biasalah. Sistem bank lagi error jam segini. Tenang aja, jawab Rian, meski dalam hatinya mulai timbul sedikit rasa was-was. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali lagi. Kali ini wajahnya tidak lagi terlalu ramah. Tatapannya lebih tajam. Maaf sekali lagi, Pak, kartu yang ini juga declinet. Keterangannya, blocked by issuer. Apa Bapak ada kartu lain atau uang tunai? Jantung Rian mulai berpacu lebih cepat. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di dahinya. Nggak mungkin.
Kartu itu baru aku bayar tagihannya minggu lalu. Kalian ini nipu ya? Suara Rian meninggi karena panik. Beberapa tamu di meja lain mulai berbisik-bisik dan menunjuk ke arah mereka. Suasana romantis restoran mulai terganggu. Pak, total tagihan makan malam Bapak adalah Rp15.800.000. Kami mohon Bapak segera menyelesaikan pembayaran. Tegas pelayan itu, kini didampingi oleh manajer restoran yang berwajah garang. Rian panik. Dia merogoh saku celananya mencari kartu debit ATM-nya. Kartu yang terhubung ke rekening gajinya. Rekening yang juga sering diisi oleh Aruna untuk uang bensin dan operasional rumah tangga. Ini kartu debit. Pasti bisa. Saldonya masih ada 20 juta. Tangan Rian gemetar saat menyerahkan kartu itu. Cepat gesek di sini. Bawa mesinnya ke sini. Pelayan membawa mesin EDC portable ke meja. Rian memasukkan kartu. Menekan PIN dengan jari yang gemetar. Processing. Layar berputar. Detik-detik itu terasa seperti tahun bagi Rian. Beep. Preserved. Confirm. Rekening dibekukan, Pak. Kata pelayan itu datar. Namun suaranya terdengar seperti vonis hakim. Wajah Rian pucat pasi. Seputih kertas tisu di meja. Darahnya seolah berhenti mengalir. Dibekukan? Siapa yang bekukan? Nggak mungkin, ini rekening pribadiku. Duh, Rian. Malu dilihat orang. Desis Siska panik. Dia menutupi wajahnya dengan tas. Melihat tatapan sinis dari tamu-tamu lain yang merasa terganggu. Kamu punya duit nggak sih sebenarnya? Katanya orang kaya. Aku punya. Ini pasti Aruna, pasti dia. Rian tergagap. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengecek M-Banking. Saat aplikasi mobile banking terbuka, muncul pop-up merah besar di layar HP Rian. Akses diblokir. Silakan hubungi cabang terdekat. Rekening Anda dalam status pembekuan aset. Rian lemas. Ponselnya hampir terlepas dari genggaman. Dia baru sadar, 10 menit yang lalu, saat dia sedang asyik memotong daging wagyu, Aruna telah menekan tombol eksekusi dari jarak jauh. Semua akses keuangannya dimatikan. Dia kini tidak lebih dari seorang pengemis dengan setelan jas mahal di restoran bintang 5. Pak, suara manajer restoran kini terdengar mengancam. Jika Bapak tidak bisa membayar, kami terpaksa memanggil keamanan dan menyerahkan Bapak ke polisi atas tuduhan penipuan makanan. Tunggu sebentar. Rian mengelap keringat yang bercucuran deras di lehernya. Saya bisa telepon istri saya. Dia pasti transfer. Ini cuma salah paham. Istri? Cibir Siska dengan suara cukup keras. Tadi bilangnya mau cerai. Sekarang ngemis ke istri? Ih, najis. Di tengah kepanikan yang memalukan itu, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Suara yang tenang, berirama, dan penuh kuasa membelah keheningan restoran yang sedang tegang. 2 orang petugas keamanan berseragam hitam membukakan jalan. Di belakangnya, berjalanlah seorang wanita dengan gaun biru tua yang anggun, memancarkan aura dingin yang membuat suhu ruangan terasa turun beberapa derajat. Rian menoleh. Matanya terbelalak horor. Itu Aruna. Istrinya yang seharusnya sedang sibuk bekerja, kini berdiri 5 meter darinya dengan senyum manis yang sangat berbahaya. Aruna tidak terlihat marah. Dia terlihat seperti seorang ratu yang sedang menatap rakyat jelata yang baru saja mencuri apel di kebunnya. Aruna berhenti tepat di depan meja mereka, menatap sisa-sisa makanan mahal yang berserakan. Sepertinya makanannya enak, sapa Aruna lembut. Namun nada suaranya membuat bulu kuduk Rian berdiri. Sayang sekali kartu kreditnya tidak bisa dipakai ya, Mas? Mungkin karena pemilik aslinya sudah sadar kalau dia sedang dirampok. Kedatangan Aruna di restoran Skyline Fine Dining malam itu tidak disertai dengan ledakan amarah yang berapi-api atau teriakan histeris layaknya adegan sinetron. Sebaliknya, kedatangannya terasa seperti masuknya seorang hakim agung ke dalam ruang sidang untuk membacakan vonis mati. Langkah kakinya tenang, terukur, dan penuh percaya diri. Aura dingin yang ia pancarkan seolah membekukan udara di sekitarnya, membuat para tamu lain yang sedang bersantap malam sontak menghentikan kegiatan mereka dan menoleh. Rian, yang masih memegang kartu kreditnya yang ditolak dengan tangan gemetar, menatap istrinya seolah melihat hantu. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar.
Otaknya yang biasanya licik mencari alasan mendadak buntu total. Siska, yang belum pernah bertemu Aruna secara langsung dan hanya melihat fotonya sekilas di media sosial Rian, memandang wanita anggun itu dengan campuran rasa bingung dan takut. Dia bisa merasakan bahwa wanita di hadapannya ini bukanlah wanita sembarangan. Pakaian Aruna, cara berdirinya, dan tatapan matanya menunjukkan kelas sosial yang jauh di atas Siska. Aruna berhenti tepat di sisi meja mereka. Dia tidak duduk. Dia berdiri menjulang, membuat Rian yang sedang duduk terasa semakin kerdil. Kartunya tidak rusak, Mas Rian, ucap Aruna kembali, mengulang kalimat pembukanya dengan nada yang sangat sopan namun menusuk tulang. Hanya saja, pemiliknya sudah sadar dari tidur panjangnya. Rian menelan ludah dengan susah payah. Dia mencoba berdiri untuk sejajar dengan Aruna, namun lututnya terasa lemas. Aruna, kamu kok di sini? Bukannya kamu di kantor? Aku bisa jelaskan. Duduk, perintah Aruna pelan. Satu kata itu memiliki kekuatan magis. Rian kembali terhempas ke kursinya. Kedua petugas keamanan berbadan besar yang berdiri di belakang Aruna melipat tangan di dada, menambah intimidasi visual yang membuat Rian tidak berkutik. Siska, yang mulai menyadari situasi, memberanikan diri untuk angkat bicara. Mbak siapa ya? Kok main perintah-perintah cowok orang? Kita lagi makan malam romantis nih. Jangan ganggu deh. Aruna menoleh perlahan ke arah Siska. Tatapannya bukan tatapan cemburu, melainkan tatapan kasihan. Seolah sedang melihat seekor anak kucing yang tersesat di kandang harimau. Cowok orang. Aruna terkekeh pelan. Sebuah tawa yang kering dan tanpa humor. Maksud kamu, suami sah saya yang biaya hidupnya 100% saya tanggung. Mata Siska membelalak. Dia menoleh cepat ke arah Rian. Yang? Ini istrimu? Katanya dia gendut dan jelek? Ini MAH supermodel. Rian semakin berkeringat. Siska, diam dulu. Aruna mengabaikan Siska dan kembali memusatkan perhatiannya pada Rian. Dia mengambil sebuah kursi kosong dari meja sebelah, menariknya mendekat, lalu duduk dengan anggun berhadapan dengan mereka berdua. Kini posisinya seperti sedang mewawancarai dua karyawan bermasalah. Jadi, Mas, Aruna memulai interogasinya dengan santai. Bagaimana kabar ibu? Katanya serangan jantung? Katanya kritis di ICU luar kota? Tapi kok GPS mobilku bilang kamu ada di Hotel Bintang 5 di Puncak? Apa rumah sakitnya pindah ke sini? Rian tergagap, mencoba menyusun kebohongan baru. Ibu sebenarnya sudah agak baikan, terus dirujuk ke klinik dekat sini. Aku cuma mampir makan sebentar karena stres. Berhenti, potong Aruna tajam. Dia meletakkan ponselnya di atas meja, memutar rekaman suara percakapan teleponnya dengan Bu Tejo tadi pagi. Suara Bu Tejo yang cempreng terdengar jelas di keheningan restoran. Itu loh ibu mertuamu lagi senam pagi sama ibu-ibu PKK. Sehat walafiat, Mbak. Wajah Rian runtuh seketika. Kebohongannya telanjang bulat di depan umum. Tamu-tamu di meja sebelah mulai berbisik-bisik, menatap Rian dengan tatapan jijik. Tega banget ya, ibunya dijadikan alasan buat selingkuh. Bisik seorang ibu-ibu di meja belakang. Aruna mematikan rekaman itu. Kamu menjual nyawa ibumu demi 50 juta dan liburan dengan wanita ini, Mas? Rendah sekali. Siska yang mendengar itu langsung menatap Rian dengan garang. Jadi ibumu nggak sakit? Kamu bohong sama aku juga? Katanya kamu anak berbakti yang lagi sedih. Diam kamu. Bentak Rian pada Siska karena panik. Jangan bentak dia. Sela Aruna tenang. Dia juga korban kebodohanmu. Mas, dia pikir kamu kaya raya, kan? Aruna menatap Siska lurus-lurus. Mbak Siska, biar saya luruskan satu hal. Pria di sampingmu ini, Rian, adalah pengangguran profesional sejak 2 tahun lalu setelah bisnis kafenya bangkrut, yang modalnya juga dari saya. Semua yang dia pakai, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dibeli pakai uang saya. Mobil Porsche di bawah, punya saya. Kartu Black Card yang dia pamerkan tadi, atas nama saya. Bahkan jas yang dia pakai sekarang, saya yang belikan saat ulang tahunnya bulan lalu. Rahang Siska jatuh. Fantasi hidup mewahnya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik.
Dia menatap Rian dengan tatapan tidak percaya yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Dia merasa ditipu mentah-mentah. Jadi, dia nggak punya perusahaan tambang batu bara? Tanya Siska lirih. Suaranya bergetar. Aruna tertawa renyah. Batu bara? Mas Rian ini bahkan tidak tahu cara mengganti tabung gas di rumah. Kerjanya cuma main game, minta jatah bulanan, dan ternyata main gila. Rian merasa harga dirinya diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Dia ingin marah, ingin memukul meja, tapi kehadiran dua security di belakang Aruna dan manajer hotel yang mengawasi dari jauh membuatnya tidak berdaya. Dia terkepung. Skakmat. Aruna, kita bicarakan ini di rumah ya. Rian mencoba melunakkan suaranya, memelas. Jangan bikin malu di sini. Orang-orang melihat. Malu. Aruna mengangkat alisnya. Kamu tidak malu saat check-in dengan wanita lain pakai nama istrimu? Kamu tidak malu memakan uang obat ibumu buat beli daging wagyu? Sekarang giliran kartunya ditolak. Baru kamu bicara soal malu. Aruna berdiri perlahan. Dia sudah selesai dengan tahap pembukaan. Kini saatnya masuk ke eksekusi. Dia menatap Rian dengan tatapan yang sudah tidak menyisakan sedikit pun rasa cinta. Yang ada hanyalah rasa muak pada parasit yang selama ini ia pelihara. Pestanya sudah selesai, Cinderella. Ucap Aruna dingin. Waktunya kembali menjadi abu. Suasana di restoran rooftop itu semakin tegang. Para pelayan seolah menahan napas. Tidak berani mendekat namun tetap waspada jika terjadi keributan fisik. Aruna berdiri tegak di samping meja. Tangan kanannya terulur ke arah Rian dengan telapak tangan terbuka. Kunci mobil. Ucap Aruna datar. Tidak ada nada bertanya dalam suaranya. Itu adalah perintah mutlak. Rian memegang saku celananya secara refleks, melindungi satu-satunya aset yang bisa membawanya kabur dari tempat itu. Aruna, jangan gila. Ini puncak. Kalau kamu ambil kuncinya, aku pulang naik apa? Ini sudah malam. Itu bukan urusanku, jawab Aruna tajam. Kamu bisa jalan kaki, naik ojek, atau minta gendong selingkuhanmu. Sekarang, serahkan kunci mobilku. Atau aku minta bapak-bapak security ini untuk menggeledahmu secara paksa di sini, di depan semua orang. Salah satu petugas keamanan maju satu langkah, meretakkan buku-buku jarinya dengan sengaja. Bunyinya cukup keras untuk membuat nyali Rian ciut. Wajah Rian memerah padam karena marah dan malu. Matanya liar melihat sekeliling. Semua orang menatapnya. Dia merasa seperti telanjang. Dengan gerakan kasar dan penuh kekesalan, dia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci Porsche berlogo kuda itu, dan membantingnya ke atas meja. Bra, ambil. Puas kamu? Desis Rian penuh kebencian. Aruna mengambil kunci itu dengan tenang, mengelapnya sedikit dengan tisu seolah kunci itu baru saja tersentuh kotoran menjijikan, lalu memasukkannya ke dalam tas tangannya. Belum puas, kata Aruna santai. Dia kembali mengulurkan tangannya. Jam tangan Rolex yang kamu pakai. Lepas. Rian melotot. Dia secara insting menutupi pergelangan tangan kirinya. Ini hadiah ulang tahun. Kamu yang kasih ke aku. Ini hak milikku. Itu hadiah untuk suamiku yang setia. Koreksi Aruna cepat. Karena kamu sudah melanggar kontrak pernikahan dengan berzina, maka semua fasilitas dan bonus ditarik kembali. Lagi pula, belinya pakai kartu kredit perusahaan sebagai inventaris kantor. Jadi secara teknis, itu aset perusahaan. Lepas sekarang, atau aku laporkan sebagai penggelapan aset. Rian menggertakkan giginya. Dia sangat menyayangi jam itu. Jam itu adalah simbol statusnya saat berkumpul dengan teman-temannya yang juga sosialita palsu. Tapi ancaman Aruna tentang hukum dan polisi bukanlah main-main. Aruna memiliki tim pengacara yang bisa memiskinkan siapa saja. Dengan tangan gemetar karena emosi yang tertahan, Rian melepas jam tangan Rolex Submariner itu. Dia meletakkannya di telapak tangan Aruna dengan kasar. Dasar wanita perhitungan, umpat Rian pelan. Terima kasih pujiannya. Menjadi perhitunganlah yang membuatku kaya, dan ketidaktahuanmu lah yang membuatmu miskin, balas Aruna telak. Dia memeriksa jam itu sekilas, memastikan tidak ada goresan, lalu menyimpannya. Terakhir, kata Aruna. Dompet. Apa? Rian hampir berteriak. Di situ ada KTP dan SIM-ku.
Kamu nggak berhak ambil identitas orang. Aku tidak butuh KTP-mu yang tidak berguna itu. Aku mau kartu kredit tambahan, kartu debit, dan uang tunai 50 juta yang kamu tipu dari aku tadi pagi. Jelas Aruna. Keluarkan isinya. Simpan dompet kulitnya. Kalau kamu mau. Tapi semua instrumen pembayaran di dalamnya, kembalikan. Rian benar-benar di pojokan. Dia tidak punya pilihan. Dia mengeluarkan dompetnya, mengambil tumpukan kartu, kartu kredit platinum, kartu debit prioritas, kartu member golf, semuanya atas nama Rian tapi terhubung ke rekening Aruna. Dia juga mengeluarkan amplop tebal berisi uang tunai yang tadi pagi dia minta untuk deposit rumah sakit. Amplop itu sudah agak tipis karena dipakai belanja, tapi isinya masih banyak. Aruna menyapu semua itu masuk ke dalam tasnya. Kini, Rian benar-benar kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada akses uang, tidak ada jam tangan mewah. Dia hanya seorang pria dengan kemeja mahal, yang juga dibelikan istri,
yang duduk di depan meja penuh tagihan makanan yang belum dibayar. Siska, yang sedari tadi diam karena syok, tiba-tiba bergerak. Dia menyambar tas tangannya dan mencoba berdiri pelan-pelan. Berniat menyelinap pergi selagi Aruna sibuk melucuti Rian. Mau kemana, Mbak cantik? Suara Aruna menghentikan langkah Siska. Siska membeku. Dia menoleh dengan senyum kaku. Anu, Mak. Saya mau ke toilet sebentar. Perut saya sakit. Toilet ada di sebelah sana. Pintu keluar ada di sana. Aruna menunjuk arah yang berlawanan. Dan kalau kamu berniat kabur, saya sarankan jangan. Security di lobi bawah sudah pegang foto kalian berdua. Siska kembali duduk dengan lemas. Dia mulai menangis sesenggukan. Mbak Aruna, sumpah saya nggak tahu kalau Rian itu suami orang. Maksudnya saya nggak tahu kalau dia miskin dan numpang hidup. Saya juga korban, Mbak. Simpan air matamu. Potong Aruna dingin. Saya tidak peduli kamu tahu atau tidak. Faktanya, kamu sudah menikmati spa, belanja baju, dan makan daging wagyu seharga belasan juta malam ini. Kamu ikut menikmati. Kamu ikut bertanggung jawab. Aruna menoleh pada manajer restoran yang berdiri tak jauh dari situ. Dia melambaikan tangan. Sang manajer segera mendekat dengan sigap. Pak manajer, kata Aruna lantang agar didengar Rian dan Siska. Saya, Aruna, menyatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab atas tagihan meja ini. Transaksi yang mereka lakukan tidak mendapat persetujuan saya sebagai pemilik kartu utama. Jadi, silakan Bapak tagih pembayaran kepada dua orang ini secara pribadi. Baik, Bu Aruna. Kami mengerti prosedurnya. Jawab manajer itu tegas. Dia lalu menoleh pada Rian dan Siska dengan tatapan yang jauh dari kata ramah. Bapak dan Ibu, total tagihan adalah Rp15.800.000. Mohon segera diselesaikan sekarang juga. Tunai atau transfer dari rekening pribadi yang valid. Rian menatap Aruna dengan pandangan putus asa. Aruna, tolonglah. Sekali ini saja. Aku nggak punya uang sepeser pun. Semua akses sudah kamu blokir. Gimana aku bayarnya? Jangan biarkan suamimu dipenjara gara-gara makan malam. Aruna tersenyum manis, lalu mencondongkan tubuhnya membisikkan sesuatu ke telinga Rian. Kamu bukan suamiku lagi, Rian. Kamu baru saja di PHK. Anggap saja ini pesangonmu, sebuah pelajaran hidup. Setelah itu, Aruna membalikkan badan. Dia berjalan menjauh, meninggalkan meja nomor 8 itu. Langkahnya ringan, beban di dadanya seolah terangkat bersamaan dengan dia mengambil kembali harga dirinya. Aruna, tunggu. Aruna teriak Rian putus asa. Aruna tidak menoleh sedikit pun. Dia terus berjalan menuju pintu keluar, diikuti dua pengawalnya. Di belakangnya, terdengar suara manajer restoran yang tegas. Pak, jangan teriak-teriak. Bayar sekarang atau kami panggil polisi dan kami tahan Bapak di dapur untuk cuci piring selama 3 bulan. Saya nggak punya uang, Pak, rengek Rian. Kalau begitu telepon keluarga Bapak, teman, atau siapapun. Ponsel Bapak ditahan sebagai jaminan sementara. Security, tolong amankan dua tamu ini ke kantor manajemen. Jangan biarkan mereka keluar area hotel satu langkah pun. Siska menjerit histeris saat lengannya dipegang oleh petugas keamanan. Lepasin. Aku nggak salah. Cowok kere ini yang ajak aku. Rian, tanggung jawab dong. Bayarin. Mana bisa aku bayar? Bodoh. Semua kartuku diambil. Balas Rian berteriak. Pertengkaran hebat antara Rian dan Siska pecah. Menjadi tontonan gratis bagi seluruh pengunjung restoran. Aruna, yang kini sudah berada di dalam lift kaca yang turun menuju lobi, melihat keributan itu dari kejauhan. Dia melihat Rian dan Siska digiring paksa oleh keamanan seperti pencuri ayam yang tertangkap basah. Aruna menyandarkan kepalanya di dinding lift. Dia menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Lelah, tentu saja. Sakit hati, pasti ada. Tapi rasa puas melihat keadilan ditegakkan jauh lebih besar. Ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk dari pengacaranya. Berkas gugatan cerai sudah siap. Bisa ditandatangani besok pagi. Aruna mengetik balasan singkat. Siapkan. Aku akan datang jam 8 pagi. Pintu lift terbuka di lobi. Aruna melangkah keluar menuju mobil sedan hitamnya.
Malam ini dia akan pulang ke rumah yang besar dan sunyi itu sendirian. Tapi setidaknya, rumah itu kini bersih dari sampah. Di dalam sebuah ruangan kantor manajemen hotel yang sempit dan dingin, lampu neon berdengung pelan, menambah nuansa suram bagi dua orang yang sedang duduk di kursi lipat besi. Rian dan Siska. Tidak ada lagi tawa manja. Tidak ada lagi pamer kemesraan. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah tegang, riasan luntur, dan aroma keringat dingin yang menyengat. Di hadapan mereka, Pak Manajer duduk dengan tenang di balik mejanya yang besar. Di sampingnya berdiri dua petugas keamanan yang tadi menggiring Rian dan Siska dari restoran rooftop layaknya pelaku kriminal. Di atas meja, tergeletak bon tagihan makan malam senilai Rp15.800.000. Angka itu tampak mencolok, seolah mengejek Rian yang kini tak punya uang sepeser pun di kantongnya. Jadi, bagaimana solusinya, Pak Rian? Tanya Pak Manajer dengan nada datar namun menekan. Dia mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di atas kertas tagihan. Kami sudah menunggu 30 menit. Bapak bilang mau menghubungi teman. Tapi dari tadi Bapak hanya memandangi layar HP. Rian menelan ludah yang terasa seperti pasir. Tenggorokannya kering. Dia memang memegang HP-nya. Satu-satunya benda berharga yang tidak disita Aruna. Namun dia bingung harus menelepon siapa. Teman-teman nongkrongnya? Tidak mungkin. Mereka pasti akan menertawakannya habis-habisan jika tahu Rian ditahan di hotel karena tidak mampu bayar makan. Mereka tahunya Rian adalah pengusaha sukses. Harga dirinya terlalu tinggi untuk dihancurkan di depan teman-temannya. Saya lagi mikir. Pak, sabar sedikit dong. Jawab Rian dengan suara parau. Mencoba terdengar garang namun gagal total. Saya nggak punya waktu semalaman. Pak, kalau dalam 10 menit tidak ada pembayaran, saya panggil polisi sektor Cisarua. Bapak bisa jelaskan di kantor polisi. Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ancam Pak Manajer santai. Mendengar kata penjara, Siska yang sejak tadi diam sambil menggigiti kukunya langsung meledak. Rian, cepetan dong. Aku nggak mau dipenjara gara-gara makan daging sapi. Jerit Siska histeris. Dia memukul lengan Rian dengan tas tangannya. Kamu bilang kamu kaya. Mana uangmu? Transfer kek. Ngutang kek. Jangan bikin aku malu. Diam kamu, Siska. Aku lagi usaha. Bentak Rian. Wajahnya merah padam. Dia merasa terpojok dari segala arah. Aruna sudah pergi membawa semua akses keuangannya. Dan kini wanita yang dia banggakan sebagai selingkuhan justru menambah beban pikirannya. Dengan tangan gemetar, Rian akhirnya menekan satu-satunya nomor yang bisa dia andalkan dalam situasi hidup dan mati seperti ini. Nomor ibunya di kampung. Ini adalah pilihan terakhir yang sangat memalukan. Mengingat dia tadi pagi menggunakan nama ibunya untuk menipu Aruna. Nada sambung terdengar. Halo? Assalamualaikum. Rian? Tumben telepon malam-malam, Le? Suara lembut seorang wanita tua terdengar dari loudspeaker HP Rian. Rian menarik napas panjang, menahan isak tangis. Waalaikumsalam, Bu. Rian. Rian ada masalah sedikit. Rian butuh bantuan ibu. Masalah apa tuh? Kok suaramu gemetar begitu? Kamu sakit? Tanya ibunya cemas. Bu. Rian. Rian lagi di luar kota. Dompet Rian hilang dicopet. Rian sekarang di hotel dan gak bisa bayar makan. Orang hotelnya mau lapor polisi kalau Rian gak bayar sekarang. Rian berbohong lagi. Kebohongan demi kebohongan terus keluar dari mulutnya secara otomatis. Ya Allah! Gusti! Kok bisa dicopet? Terus istri kamu mana? Aruna kan biasanya ikut. Aruna gak ikut. Dia lagi sibuk. Bu, tolong Rian. Bu, ibu masih punya uang simpanan pensiun bapak kan? Yang di tabungan daerah itu? Rian pinjam dulu 15 juta. Bu, besok pagi Rian ganti 2 kali lipat. Sumpah, Bu. Hening sejenak di seberang telepon. 15 juta? Itu uang buat renovasi atap rumah yang bocor loh. Le, lagian, kamu kok makan mahal banget sampai segitu? Kamu makan apa? Bu, tolonglah. Ini darurat. Rian bisa dipenjara. Rian mulai merengek seperti anak kecil. Siska mendengarkan percakapan itu dengan mata menyipit. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan melintas di kepalanya.
Dia merebut HP Rian yang sedang dalam mode pengeras suara. Halo, Bu? Maaf saya teman Rian. Saya mau tanya, Ibu sehat? Tanya Siska tiba-tiba. Rian kaget dan berusaha merebut kembali HP-nya. Siska, apa-apaan kamu? Namun suara ibunya sudah terdengar menjawab. Loh, ini siapa? Pacarnya Rian? Alhamdulillah ibu sehat. Endu, tadi pagi barusan senam. Ini lagi nonton sinetron sambil ngopi. Kenapa tuh? Siska terdiam. Wajahnya berubah dari bingung menjadi murka. Matanya menatap Rian dengan nyalang. Jadi, ibu nggak sakit jantung? Tanya Siska lagi, memastikan. Sakit jantung? Amit-amit jabang bayi. Siapa yang bilang? Ibu sehat walafiat kok. Jawab Ibu Rian dengan nada kaget. Siska mematikan sambungan telepon itu sepihak. Dia melempar HP itu ke dada Rian dengan keras. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kanan Rian. Bukan dari petugas keamanan, tapi dari Siska. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Dasar laki-laki penipu, teriak Siska. Air matanya tumpah karena marah. Kamu bilang ibumu sekarat. Kamu bilang kamu butuh uang buat deposit rumah sakit. Ternyata kamu bohongin istrimu, bohongin ibumu, dan bohongin aku juga. Kamu jadikan aku alasan buat nipu duit obat ibumu? Gila kamu, Rian. Rian memegangi pipinya yang panas. Siska, dengerin dulu. Nggak usah jelasin. Aku jijik sama kamu. Siska berdiri, merapikan bajunya dengan kasar. Dia menatap Pak Manayer. Pak, saya nggak ikut-ikutan. Saya cuma diajak. Saya nggak tahu dia penipu. Saya mau pulang. Pak Manayer menggeleng tegas. Maaf, Mbak. Kalian datang berdua, makan berdua, tagihannya satu. Sebelum lunas, tidak ada yang boleh keluar. Siska meraung frustrasi. Dia membuka tasnya, mengeluarkan dompetnya sendiri, dan membongkar isinya. Hanya ada uang tunai 300.000 dan kartu debit dengan saldo pas-pasan. Saya cuma punya segini. Sisanya urusan dia. Saya nggak mau tahu. Siska melempar uang receh itu ke meja. Sementara keributan terjadi di dalam kantor manajemen. Jauh di luar sana, di jalan tol Jagorawi yang sepi, Aruna sedang memacu mobil sedannya menembus malam. Jendela mobilnya sedikit dibuka, membiarkan angin malam yang dingin membelai wajahnya. Tidak ada musik yang diputar. Hanya suara deruban beradu dengan aspal dan desau angin. Aruna menyetir dengan satu tangan santai di kemudi, sementara tangan lainnya bertopang di jendela. Dia melirik ke kursi penumpang di sebelahnya. Kosong. Biasanya, Rian duduk di sana, sibuk dengan HP-nya, atau mengeluh tentang macet, atau meminta dibelikan sesuatu. Tapi malam ini, kekosongan itu tidak terasa sepi. Kekosongan itu terasa melegakan. Aruna menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan. Dia baru sadar betapa sesaknya dadanya selama 2 tahun terakhir. Dia membiarkan parasit menggerogoti hidupnya atas nama cinta dan kesetiaan. Dia bekerja keras siang malam, membangun kerajaan bisnis, sementara suaminya sibuk membangun sandiwara. Tapi malam ini, panggung sandiwara itu sudah runtuh. Tirai sudah ditutup dengan paksa. Aruna meraba tas di kursi sebelahnya. Di dalamnya ada jam tangan Rolex, kunci mobil Porsche, dan dompet tebal Rian. Barang-barang itu kini terasa seperti sampah daur ulang. Aruna tersenyum tipis. Dia menekan tombol speed dial di setir mobilnya. Telepon tersambung ke sistem Bluetooth mobil. Halo, Pak Gunawan. Sapa Aruna saat panggilan tersambung. Malam, Bu Aruna. Maaf mengganggu malam-malam. Saya baru dapat laporan dari pengacara Ibu. Suara pengacara senior perusahaannya terdengar sigap di seberang sana. Besok pagi, jam 8 tepat. Saya mau berkas gugatan cerai sudah ada di meja saya. Masukkan semua bukti perzinahan, rekaman suara, dan bukti transaksi kartu kredit malam ini. Saya tidak mau mediasi. Saya mau cerai secepat mungkin, perintah Aruna tegas. Matanya tetap fokus ke jalanan lurus di depannya. Baik, Bu. Dengan bukti sekuat ini, prosesnya akan sangat mudah. Bagaimana dengan harta Gonogini? Dia tidak berhak atas 1 sen pun. Ada perjanjian pranikah, dan dia melanggarnya dengan fatal.
Pastikan dia keluar dari rumah saya hanya membawa baju yang melekat di badan. Oh ya, satu lagi, Pak. Ya, Bu. Tolong kirim somasi ke wanita bernama Siska itu. Tuntut pengembalian dana atas semua barang yang dibeli menggunakan kartu kredit saya. Tas, sepatu, baju. Saya mau dia mengembalikannya atau membayar nilainya tunai. Biar dia tahu, menjadi pelakor itu biayanya mahal. Siap. Laksanakan Bu Aruna. Selamat istirahat. Aruna mematikan sambungan telepon. Mobilnya melaju kencang melewati gerbang tol Jakarta. Lampu-lampu kota menyambutnya pulang. Bukan pulang ke pelukan suami, tapi pulang ke pelukan dirinya sendiri yang sudah lama hilang. Selamat tinggal, Rian. Bisik Aruna pada angin malam. Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu sebelum aku kehilangan lebih banyak lagi. Malam itu, Aruna tidur dengan nyenyak. Sangat nyenyak. Tanpa mimpi buruk, tanpa rasa curiga, dan tanpa Rian. Sementara di puncak, Rian akhirnya menangis terseduh-seduh saat ibunya, setelah mendengar penjelasan jujur yang terpaksa Rian buat karena desakan Siska, dengan kecewa mentransfer uang tabungan pensiunnya. Uang yang seharusnya untuk memperbaiki atap rumah